Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Baiklah, semoga kita selalu semangat dalam melaksanakan perkuliahan agar ilmu yang kita dapatkan di dunia perkuliahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita berikan atau kita turunkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, kita langsung masuk tentang pokok bahasan dari identitas nasional. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas dua hal dari identitas nasional, yaitu konsep identitas nasional yang pertama, yang kedua adalah urgensi dari identitas nasional. Nah, jadi kita masuk kepada yang pertama, yaitu konsep identitas nasional. Jadi kita masuk kepada pengertian. Jadi pengertian dari identitas nasional ini yang kita penggal per kata. Kalau identitas itu berasal dari kata identity. Kalau nasional itu tentunya daerah ataupun wilayah suatu negara yang sifatnya baik itu negara bagian ataupun negara kesatuan. Nah, ini dia pengertian dari identity. Identity itu atau identitas itu merupakan ciri-ciri, tanda, dan jati diri. Nah, identity atau identitas dapat memiliki dua arti. Di sini ada dua arti, yaitu yang pertama merujuk pada ciri-ciri yang melekat pada seseorang atau sebuah benda. Yang kedua adalah keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup. Nah, jadi identity ataupun identitas ini dapat berupa ciri-ciri yang melekat pada seseorang ataupun sebuah benda. Misalkan meja itu bentuknya seperti apa, meja itu memiliki kaki berapa, dan yang lain-lainnya. Sedangkan keterangan yang dapat menjelaskan pribadi ini dapat dilihat dari bagaimana sifat seseorang itu, apakah dia ramah atau tidak ramah ataupun lain sebagainya. Baiklah, langsung ke slide selanjutnya. Identitas nasional ini berasal dari kata national identity. Ini diartikan sebagai kepribadian nasional. Bagaimana kepribadian nasional ataupun di sini Indonesia ataupun negara-negara lain, ini tentunya identitas nasional ini akan membedakan negara kita dengan negara lain. Nah, selanjutnya identitas nasional ini terbentuk karena mempunyai pengalaman yang sama, yaitu pengalaman sejarah dalam mengusir penjajah. Nah, ini dia bagaimana bangsa Indonesia dahulunya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mulai dari angkat senjata ataupun mulai dari masa peperangan hingga masa kooperatif sebelum kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan pengalaman yang sama, pengalaman bersama berdasarkan sejarah dalam mengusir penjajah. Nah, selanjutnya adalah sama-sama menderita pada masa penjajahan. Nah, jadi dengan adanya perasaan yang sama-sama menderita pada masa penjajahan itu dapat menimbulkan suatu identitas ataupun suatu kepribadian ataupun suatu jati diri bangsa yang seragam di Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah adanya kerjasama antara identitas atau kelompok. Ini kemajemukan. Tentunya kita tahu bagaimana Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, dari suku bangsa yang ada di Indonesia ini tentunya seperti yang kita lihat dari sejarah ataupun kita baca berdasarkan buku sejarah, maka mereka ini atau kita bangsa-bangsa yang berbeda ini saling bekerja sama baik dalam hal merampas ataupun mengambil kembali kemerdekaan ataupun memperjuangkan kemerdekaan maupun ke dalam hal-hal lain seperti perdagangan atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nasionalisme. Nasionalisme ini berasal dari kata nation atau natio, ini kata Latin, berakar pada naskor, ini saya lahir, ini arti secara gramatikal atau secara kata. Ini merupakan sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan kepada negara atas nama bangsa. Jadi nasionalisme itu adalah
sebuah situasi kejiwaan ataupun sikap yang ada di dalam diri itu, bahwa kita mendedikasikan diri kita mencintai tanah air kita, atau kita memiliki rasa untuk mempertahankan ataupun reaksi pembelaan terhadap bangsa lain yang ingin merebut ataupun mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Ini adalah merupakan sifat nasionalisme. Jadi kita harus memupuk rasa nasionalisme ini agar negara kita ini bisa kita jaga secara bersama-sama dari gangguan bangsa lain ataupun negara lain. Selanjutnya kita masuk kepada identitas nasional Indonesia. Seperti yang kita bahas tadi, identitas itu adalah hal yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kalau dibawakan ke negara, yaitu hal yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Jadi identitas ini merupakan jati diri hanya kita saja yang memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, apa saja identitas nasional Indonesia itu? Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tentunya hanya kita saja yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Nah, selanjutnya adalah bendera negara, yaitu sang merah putih. Jadi bendera negara ini merupakan identitas nasional kita, yang mana inilah yang membedakan kita dengan negara yang lainnya. Bagaimana dengan ada lagi negara yang memiliki bendera merah putih, tapi pada kenyataannya bendera yang merah putih itu tidak sama, baik itu posisi merah dan putihnya ataupun ukuran dimensi dari bendera tersebut. Nah, jika ada bendera yang sama, misalkan merah dan putih, itu kita lihat lagi ciri selanjutnya, yaitu dimensi dari bendera tersebut. Bagaimana ukuran panjang dan lebar dari negara lain yang sama dengan bendera negara kita. Ini juga merupakan ciri yang membedakan kita dengan negara lain. Selanjutnya adalah tentunya adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ini adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Jadi lambang Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara yang merupakan identitas kita. Ketika orang memperlihatkan lambang negara burung Garuda ini, Garuda Pancasila ini ke luar negeri, maka orang pasti akan mengarah kepada, wah, ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan identitas kita, yang mana dalam Bhinneka Tunggal Ika ini hanya kita saja yang memiliki, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, karena kita ini merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang sangat beragam sekali. Nah, selanjutnya identitas nasional Indonesia, yaitu dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, ini dia falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Ini berkaitan dengan ideologi dari negara. Jadi negara kita itu memiliki ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Ini berbeda dengan negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya adalah konstitusi atau hukum dasar dari negara Indonesia. Ini merupakan identitas kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi konstitusi kita itu bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana nama dari konstitusi kita ini memang menunjukkan perbedaan dari orang lain, negara lain, dan ini merupakan ciri khas ataupun identitas kita sebagai negara Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Istilahnya sekarang kita tahu adalah negara kita adalah negara demokrasi, yang mana oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya konsepsi di Indonesia ini adalah konsepsi wawasan Nusantara. Ini akan kita bahas secara detail berkaitan dengan wawasan Nusantara ini pada pertemuan khusus nantinya. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan yang ada di daerah-daerah itu, kita mendengar sekarang ada
kebudayaan berupa misalkan batik itu dinasionalisasikan, jadi dipatenkan, istilahnya dipatenkan agar menjadi identitas dari negara Indonesia. Seperti masakan yang khas Indonesia itu adalah masakan rendang, tahu, tempe, itu merupakan identitas kita. Nah, ketika kita mematenkan ataupun menasionalisasikan dari produk-produk ataupun kebudayaan Indonesia itu, maka orang akan langsung mengerti bahwa suatu kebudayaan itu ataupun suatu masakan itu merupakan dari Indonesia, tidak dari negara lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor pembentukan identitas nasional. Ini bagaimana faktor-faktor pembentukan dari identitas nasional, yaitu yang pertama yaitu sejarah. Tadi sudah kita bahas sekilas bahwa sejarah Indonesia itu kita bersama-sama memperjuangkan ataupun merebut kemerdekaan dari penjajahan sehingga timbul rasa yang sama ataupun identitas yang sama dari bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan. Jadi ini berdasarkan kebudayaan, misalkan keramah tamahan budaya timur, kita memiliki kesamaan satu sama lain antar daerah. Jadi ini akan membuat kita menjadi satu dan membentuk suatu identitas yang kita namakan tadi misalkan Bhinneka Tunggal Ika, baik itu kebudayaan dan suku bangsa. Nah, jadi itu merupakan faktor pembentukan, yaitu berdasarkan kebudayaan. Begitupun dengan suku bangsa. Nah, kita tadi sudah sebutkan tadi bahwa suku bangsa di Indonesia ini walaupun berbeda-beda, tapi kita itu bisa saling memahami antara satu sama lainnya. Artinya kita saling bertoleransi, di dalamnya diwujudkan dalam bentuk gotong royong, saling bantu-membantu dan yang lain-lainnya. Nah, kalau dari segi agama juga, pada awalnya di Indonesia kepercayaan itu hanya ada animisme dan dinamisme. Setelah ada perkembangan agama di Indonesia atau masuknya agama-agama yang ada dari luar ke Indonesia, maka terjadi keberagaman, tapi pada konsepnya ini juga sama dengan kebudayaan dan suku bangsa. Di dalam memeluk agama ataupun kepercayaan, bangsa Indonesia itu memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap agama lain. Jadi dengan adanya toleransi dan bersama-sama atau saling mengerti itu, maka timbullah suatu identitas nasional, yaitu kepribadian yang berdasarkan dari yang kita sebut dengan Pancasila. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Ini juga merupakan pembentukan dari identitas nasional. Walaupun kita sudah memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, tapi dengan keberagaman bahasa yang ada di Indonesia dari suku bangsa, ini merupakan identitas nasional juga, karena orang tahu ternyata di Indonesia itu tidak hanya satu bahasa Indonesia saja, tapi banyak bahasa yang beragam di daerah. Masing-masing daerah memiliki bahasanya sendiri. Ini merupakan identitas nasional kita sebagai negara Indonesia. Nah, selanjutnya faktor pembentukan identitas nasional yaitu ketokohan dalam masyarakat. Jadi tokoh-tokoh juga berandil dalam membentuk identitas nasional, mulai dari pendapat-pendapat ataupun doktrin-doktrin yang disampaikan secara turun-temurun, ini dalam bentuk falsafah adat ataupun yang lain-lainnya. Jadi ini akan membentuk suatu identitas nasional. Ini akan secara bersama-sama akan membentuk suatu identitas nasional dari faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ini masih berkaitan dengan identitas nasional yang kita bahas, yaitu identitas nasional Indonesia. Ini dia. Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda-beda, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Demikian pula dengan Pancasila. Ada juga ideologi bangsa di dunia diambil dari pemikiran sejumlah tokoh, misalkan ada kapitalis, liberalis, dan komunis. Nah, artinya di sini adalah pandangan Pancasila yang pandangan hidup ataupun falsafah hidup negara Indonesia ataupun ideologi Pancasila itu lahir dari
lahir dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ini sifat gotong royong kita, sifat kita kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling toleransi, keadilan, persatuan. Ini merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang diwujudkan dalam satu bentuk konsep ataupun nilai dasar yang kita namakan dengan Pancasila. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri. Jadi identitas bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Ini merupakan jati diri dari bangsa Indonesia yang menjadi kepribadian bangsa yang diambil dari kristalisasi nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwa Pancasila ini merupakan pandangan hidup ataupun jati diri dari masyarakat Indonesia yang lahir dari keberagaman dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada membahas tentang politik identitas. Ini politik identitas ini sering kita dengar, misalkan ada suatu suku bangsa ini sering menjadi alat bagi orang-orang yang ingin melanggengkan ataupun memiliki suatu kekuasaan. Ini sering sekali, jadi ini harus kita hindarkan karena politik identitas ini akan merusak ketahanan ataupun persatuan dari Indonesia itu sendiri. Nah, jadi ini politik identitas, nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan atas resepsi yang memarginalkan mereka di masa lalu. Jadi ini adalah politik identitas. Misalkan pada masa dahulu kelompok tersebut itu dimarginalkan ataupun dikucilkan ataupun tidak dianggap dalam kehidupan bermasyarakat, maka di kemudian hari setelah dia memiliki kekuatan ataupun kelompok-kelompok ini memiliki kekuatan, maka dia itu kembali memperjuangkan dan kembali memberikan suatu perlawanan agar hak-hak ataupun identitasnya itu diakui. Bahkan ini juga dapat dia ini dapat menggulingkan kekuasaan yang ada di suatu negara. Ini politik identitas ini sangat sensitif sekali dan harus kita hindari. Selanjutnya adalah identitas berubah jadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan ataupun basis kelompok. Nah, ini dia, misalkan ada aksi-aksi separatis yang dilakukan oleh suatu kelompok ataupun suatu bangsa yang tidak senang terhadap suatu pemerintahan, maka ini akan kemungkinannya akan terjadi, yaitu kemungkinannya sangat besar. Nah, ini yang harus menjadi tugas dari negara, bagaimana setiap bangsa ataupun suku yang ada di Indonesia ini diperlakukan sama dan tidak ada pembedaan satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya dari politik identitas ini, identitas bisa menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan, yaitu kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Nah, ini identitas. Kalau kita masukkan ke politik, jadi adanya gejolak-gejolak yang merasa bahwa suatu identitas ataupun suku bangsa itu merasa tidak diperhatikan atau merasa tidak dipersamakan dengan suku bangsa lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir dari politik identitas ini adalah politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Ini dapat kita tahu sendiri. Kalau yang positif itu misalkan ada seseorang ataupun ada kelompok, seseorang yang mewakili kelompok ini melakukan suatu aksi kemanusiaan ataupun mengharumkan nama bangsa ataupun memberikan kebaikan-kebaikan kepada bangsa, maka identitas kebangsaan yang dimilikinya itu menjadi harum dan ini nilainya positif dan ini tidak apa-apa dan boleh dilakukan asalkan tidak berlebihan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan politik identitas yang sifatnya negatif? Ini sudah dijelaskan tadi, ini dapat berupa aksi separatisme ataupun aksi-aksi yang dapat menggulingkan suatu pemerintahan yang resmi. Ini juga dapat ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang
tapi mewakilkan atas nama etnis atau identitas kebangsaannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua dari pembahasan kita pada pertemuan ini, yaitu urgensi dari identitas nasional. Nah, ini timbul pertanyaan, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa? Nah, ini ada 3 dari urgensi identitas nasional. Yang pertama adalah agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Nah, ini dia yang kita jelaskan dari konsep dasar dari identitas nasional. Itu kita memiliki bendera, memiliki bahasa, memiliki falsafah bangsa, memiliki lambang negara, dan yang lain-lainnya. Ini merupakan ciri yang membedakan kita dengan orang lain ataupun negara lain. Nah, jika kita kaitkan dengan bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain, ini agar bisa dikenal, ini merupakan dari ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa lain itu, maka orang akan langsung tertuju kepada bangsa Indonesia. Ternyata ada orang yang berbahasa Indonesia di luar negeri misalkan. Nah, orang-orang yang tahu dengan bahasa Indonesia itu akan langsung menuju, oh ini adalah orang Indonesia. Dan bangsa lain akan mengenal kita sebagai bangsa Indonesia dari segi bahasa tadi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa tersebut. Nah, dalam arti kata di sini negara tidak dapat hidup menyendiri. Ini negara itu butuh bantuan dari negara lain, misalkan dalam hal segi pangan, teknologi, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Jadi, jika kita bangsa Indonesia terkenal dengan minyak bumi ataupun hasil hutan ataupun hasil alamnya, maka orang-orang itu akan menghubungi ataupun mencari kita itu melakukan kerjasama dalam hal saling memenuhi kebutuhan. Misalkan negara yang satu ingin mengimpor misalkan bahan pangan dari Indonesia ataupun bahan baku ataupun bahan mentah dari Indonesia, maka karena identitas kita itu sudah tahu oleh orang lain, kita memiliki suatu sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, maka orang akan mengenal kita sebagai misalkan penghasil batu bara ataupun yang lainnya, maka orang akan langsung kenal dengan kita untuk melakukan kerjasama berkaitan dengan ekspor impor dari batu bara ini. Ini adalah salah satu contoh kecilnya. Selanjutnya, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas ini, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar bangsa. Nah, jadi kita di sini identitas nasional ini merupakan kewibawaan bagi kita. Jadi jangan menganggap bahwa identitas kita adalah identitas nasional yang paling baik di dunia ini. Kita pernah mendengar ada bangsa yang menganggap dirinya adalah bangsa terbaik di dunia. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, dengan adanya sikap yang tidak menganggap bahwa bangsa kita adalah bangsa yang paling baik di dunia, itu akan timbul suatu saling pengertian, saling hormat, dan tidak mengstratifikasikan atau membentuk strata-strata di dalam hubungan antar negara. Nah, selanjutnya dalam hubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar. Jadi antar negara Indonesia ataupun dengan negara lain itu akan timbul hubungan yang sejajar. Jadi tidak ada di sini siapa tuan, siapa anak buah. Di sini tidak ada, maka bangsa ataupun negara-negara yang ada di dunia ini memiliki kedudukan yang sederajat ataupun sejajar. Ini dikarenakan masing-masing mengakui bahwa setiap negara itu berdaulat. Jadi masing-masing negara itu memiliki kedaulatannya, yaitu baik itu daerah ataupun teritorialnya ataupun kedaulatan lainnya. Nah, dan kedaulatan itu tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Jadi misalkan kita Indonesia dengan Singapura itu kita harus
saling menghormati dan menghargai kedaulatan masing-masing. Nah, misalkan kita kapal Indonesia masuk ke perairan Singapura misalnya, kita itu harus memiliki kesopanan ataupun izin kepada negara lain. Ini adalah cara kita menghormati dan menghargai negara lain dalam hal kedaulatan. Nah, itu dia urgensi dari identitas nasional. Semoga kita dapat memahami apa itu identitas nasional, baik itu konsep dasar dari identitas nasional itu sendiri dan urgensi identitas nasional dalam hubungan kita antar bangsa dan antar negara. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dalam perkuliahan ini dan dapat menjadi bahan bagi kita untuk tetap mencintai negara kita dan menghargai negara lain dalam hal identitas kebangsaan ataupun identitas nasionalnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.